Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilit Parza dengan NIM 201230309. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah fikih yang berjudul Dawa Al-Furus dan As-Sobah. Pengenalan Dawa Al-Furus dan As-Sobah dalam ilmu waris Islam. Ilmu waris Islam atau faraid adalah disiplin ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam memahami faraid, dua kunci konsep yang sangat penting adalah dawa al-furus dan as-sobah. Dawa al-furus adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara spesifik dalam syariat. Sementara as-sobah adalah mereka yang menerima sistem harta setelah pembagian dawa al-furus yang dibagikan. Memahami kedua kategori ini adalah fondasi untuk menguasai ilmu waris Islam, memastikan bahwa hak setiap ahli waris terpenuhi sesuai dengan ketentuan ilahi. Pengertian dan dasar hukum dawa al-furus atau ahli waris dengan bagian tetap. Pengertian dawa al-furus. Dawa al-furus merujuk pada ahli waris yang bagian warisannya telah ditetapkan secara pasti dan rinci dalam Al-Quran. Bagian-bagian ini bisa berupa setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, atau 2/3 dari total harta warisan. Penentuan bagian ini tidak dapat diubah atau disesuaikan kecuali ada kondisi khusus yang memengaruhi hak waris mereka. Dasar hukum. Dasar hukum dawa al-furus secara eksplisit disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, terutama dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini merinci bagian-bagian untuk anak perempuan, istri, suami, ibu, ayah, dan saudara-saudara seibu. Ketentuan ilahi ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam distribusi harta untuk menjaga perselisihan dan memastikan hak setiap individu. Kelompok-kelompok dawa al-furus dan bagian masing-masing. Ayah dan ibu. Ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak laki-laki. Ibu mendapatkan 1/6 jika ada anak atau 2 saudara atau lebih, dan 1/3 jika tidak ada anak atau saudara. Suami dan istri. Suami mendapatkan setengah jika tidak ada anak, dan 1/4 jika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak. Anak perempuan. 1 anak perempuan mendapatkan setengah, 2 anak perempuan atau lebih mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Saudara kandung dan seayah. Saudara perempuan kandung mendapatkan setengah atau 1 orang, atau 2/3 2 orang atau lebih. Saudara perempuan seayah juga memiliki bagian yang sama dalam kondisi tertentu. Pengertian dan dasar hukum as-sobah atau ahli waris dengan bagian sisa. Pengertian as-sobah. As-sobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setengah bagian-bagian dawa al-furus dibagikan. Jika tidak ada dawa al-furus, as-sobah akan mengambil seluruh harta. Mereka adalah ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki. Dasar hukum as-sobah. Dasar hukum as-sobah adalah didasarkan pada prinsip-prinsip apa yang tersisa setelah bagian yang telah ditetapkan. Maka itu untuk anak laki-laki yang paling dekat,
Ini mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa harta yang tersisa dari dawa al-furuj adalah untuk ahli waris laki-laki yang memiliki hubung kerabat terkuat. Hukum ini memastikan bahwa semua harta terdistribusi secara adil. Prioritas asobah. Dalam asobah adalah urutan prioritas berdasarkan kedekatan hubungan dengan pewaris. Anak laki-laki dan cucu laki-laki mendudukkan prioritas tertinggi, diikuti oleh ayah dan kakek, kemudian saudara laki-laki. Urutan ini penting untuk menentukan siapa yang berhak menerima sisa harta jika ada beberapa asobah. Jenis-jenis asobah ada 3. Yang pertama asobah bin nafsi, yang kedua asobah bil ghairi, dan yang ketiga asobah ma'al ghairi. Yang pertama asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi adalah ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan sisa harta karena dirinya sendiri, tanpa adanya bantuan dari ahli waris lain. Contohnya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah. Terus yang kedua ada asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena adanya ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Contohnya adalah anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, dan saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung. Dalam kasus ini, bagian mereka adalah 2:1 untuk laki-laki. Yang ketiga, asobah ma'al ghairi. Asobah ma'al ghairi adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena adanya ahli waris perempuan lain yang menjadi asobah bin nafsi. Contohnya adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Dalam kondisi ini, mereka akan mendapatkan sisa harta setengah bagian dawa al-furuj terpenuhi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dawa al-furuj dan asobah merupakan 2 kelompok utama dalam sistem pembagian waris menurut hukum Islam. Dawa al-furuj adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari warisan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran seperti sepertengah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan 2/3. Mereka meliputi suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lainnya. Sementara itu, asobah adalah ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan setelah bagian dawa al-furuj dibagikan, atau mewarisi seluruh harta jika tidak ada dawa al-furuj. Kedudukan mereka bergantung pada kedekatan hubungan dengan pewaris dan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam ilmu faraid. Sistem ini menunjukkan keadilan dalam distribusi harta dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli pepaya, jangan lupa membeli mangga. Semoga presentasi ini ada manfaatnya dan bisa diterapkan dalam segala hal.